Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andrianti. Saya merupakan guru SD Negeri 34 Kamang, Provinsi Sumatera Barat. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat, alhamdulillah. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatannya ya. Nah, selanjutnya daftar hadir akan Ibu kirimkan lewat WA grup aja ya. Silahkan sebelum kita mulai belajar diisi dulu daftar hadirnya. Sudah ada yang mengisi daftar hadir, ada Rahma sudah masuk, Enggar sudah masuk, Davin juga sudah, Razik. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Halo Halo Bandung. Nah, semuanya diharapkan mengikuti dan mendengarkan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi bulan api, mari bunga kembali. Di lagu Halo Halo Bandung tadi mengingatkan kita betapa perjuangan para pahlawan kita itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kota Bandung pun dulu pernah dijajah dan harus direbut oleh para pejuang kita. Nah, coba sekarang kompak ya, dihidupkan semua mic-nya. Ayo Rere, Razik, mana Razik nih? Nah, coba hidupkan mic-nya semuanya. Mana semangatmu? Iya, pinter semuanya. Jadi kita selama belajar harus tetap semangat dan fokus. Siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Kosakata yang berkaitan dengan letak rumah. Pinter. Tugas di rumah. Bagus, pinter Rahma. Coba bisa nggak mencontohkan kosakata yang berkaitan dengan letak rumah itu apa? Masih ingat nggak? Ingat, Bu. Coba apa, Nggar? Di depan rumah saya ada rumah Alek. Ah, pinter Enggar. Berarti di depan rumah Enggar tuh ada rumahnya Alek. Kalau di depan rumahnya Rahma apa Rahma? Rumah siapa? Rumahnya Mbahnya Ipun. Oh, berarti di depan rumah Rahma ada rumahnya Mbahnya Ipun. Nenek Ipun. Oh ya, nenek Ipun ya. Pembagian tugas di rumah itu contohnya seperti apa? Membersihkan halaman rumah. Oh. Menjaga adik. Oh, kalau Davin menjaga adik, pinter. Nah, menjaga adik tadi. Lantai. Ya, kalau Davin ada lagi menyapu lantai, pinter. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan letak rumah dan pembagian tugas di rumah, hari ini kita akan belajar
tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, kita hari ini akan belajar tema 3, subtema 2. Tugasku sehari-hari di sekolah pembelajaran 3. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ananda dapat menganalisis kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi di sekolah dengan benar. Yang kedua, Ananda dapat menyajikan hasil pengamatan kehidupan ekonomi secara lisan dengan percaya diri. Yang ketiga, Ananda dapat memilih nilai mata uang yang setara dengan tepat. Dan yang terakhir, Ananda dapat menunjukkan berbagai kesetaraan pecahan mata uang dengan percaya diri. Perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan ini. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Gambar apa ini? Gambar apa? Orang ini? sedang membeli jajan. Sedang membeli jajan ya. Kira-kira ini nih tempatnya di mana? Kantin sekolah. Kantin sekolah, Bu. Wah, pintar. Sedang membeli jajan. Sedang membeli makanan di kantin. Ya, pintar. Jadi, dari gambar yang kita lihat ini, kita bisa tahu bahwa ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang siswa di sekolah. Pinter semuanya. Coba sekarang kita akan membaca teks ya. Perhatikan. Nah, siapa yang bisa membacakan teks ini? Saya, Bu. Saya, Oke. Bu. Baik, terima kasih. Berarti Rahma tadi ya. Silahkan Rahma baca dulu. Menabung di sekolah. Siswa dapat menabung uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa uang saku, Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Terima kasih Rahma sudah membacakan teks ini ya. Bacaannya sudah bagus dan lancar. Tapi jangan lupa di sana ada tanda titik dan ada tanda komanya. Jadi kalau membaca tidak boleh seperti rel kereta api. Terus saja gitu buru-buru kalau membaca. Jadi kalau membaca harus dilihat ada jedanya, ada tanda titiknya itu berarti harus berhenti sebentar. Seperti itu ya Rahma ya. Iya, Bu. Ya, jadi dari teks yang sudah kita baca ini, bisakah menemukan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi? Uang saku, Bu. Uang saku. Apa lagi? Tabung. Ditemukan tadi ya kosakata yang berkaitan dengan ekonomi di sekolah. Di antaranya ada menabung, uang tabungan, uang saku, membeli, dan hemat. Bagus semuanya. Coba sekarang anak ibu siapa yang bisa menceritakan pengalamannya di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi? Belanja di kantin. Belanja di kantin. Selain belanja di kantin apalagi coba? Belanja di koperasi. Membeli alat perlengkapan sekolah di koperasi sekolah. Wah, pinter. Kalau yang lainnya gimana? Pernah nggak belanja di koperasi sekolah? Pernah, Bu. Nah, pernah. Kalau Rahma belanja apa? Belanja pensil dan penghapus. Pinter. Kalau Ifun? Buku dan penggaris. Buku. Zik pernah nggak belanja di koperasi sekolah? Pernah, Bu. Nah, belanja apa Razik? Beli buku gambar dan penggaris. Beli buku gambar dan penggaris. Kalau Alvin gimana? Pernah? Pernah, Bu. Belanja apa Alvin? Penggaris sama pensil. Penggaris sama pensil. Pinter. Jadi yang sudah kamu ceritakan itu merupakan kegiatan
yang berkaitan dengan ekonomi. Pintar anak ibu nih semuanya. Nah, salah satu kosakata tentang ekonomi di sekolah adalah uang saku ya, tadi kita temukan ya. Ya kan? Bu. Jadi mari kita lihat video berikut ini. Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Masih tentang mata uang, tapi lebih tepatnya tentang kesetaraan nilai mata uang. Mari kita simak video pembelajarannya. Lihat, ada 3 orang anak. Namanya siapa saja? Ya, Siti, Dayu, dan Beni. Mereka semua diberi uang saku oleh orang tuanya. Tapi pecahannya berbeda-beda. Mari kita lihat ya. Siti mendapat 500 rupiah, tapi ada 4. Jadi Siti dikasih uang oleh orang tuanya itu 4 keping uang 500 rupiah. Lalu Dayu diberi uang saku oleh orang tuanya 2 keping 500 rupiah. Dan berapa itu hitung? 1, 2, 3, 4, 5. 5 keping 200 rupiah. Terakhir Beni diberi 2 keping uang 1.000 rupiah. Nah, kalau anak-anak lihat di sini, kira-kira uang mereka itu sama atau tidak ya nilainya? Kita hitung ya. Pertama uang Siti dulu. Nah, 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Jadi berapa? Iya, jadi 2.000 rupiah. Bagaimana cara menghitungnya? Kamu hitung dulu dari yang paling belakang seperti biasa. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. Lalu yang tengah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. Lalu yang paling depan 5 ditambah 5 10. Ditambah lagi yang bawahnya 10 ditambah 5 15. 15 ditambah 5 20. Nah, maka 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2.000. Atau 4 dikali 500. Ya, kamu bisa kerjakan dengan cara keduanya. Lanjut ya, kita hitung punya Dayu. Ada 2 keping uang 500. Nah, 2 dikali 500 sama dengan 1.000. Selanjutnya ada 5 keping uang 200. 5 dikali 200 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1.000. Sekarang kita hitung ya, dijumlahkan menggunakan penjumlahan kelompok pecahan uang. Bu Guru akan kasih tahu cara gampangnya. Kalau misalnya sama-sama ratusan seperti ini, kalian hitungnya itu angka yang paling depannya saja. Misal nih yang pertama ada uang 100 dan uang 100. Uang 100-nya ada 2 keping. Jadi kalian hitung 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 100 ditambah 100 sama dengan 200. Seperti itu. Gampang kan? Nah, ditulisnya 200 rupiah. Nilai uangnya Rp 200,00. Kalau dibaca 200 rupiah. Tapi kalau ditulis harus menggunakan Rp di depannya dan koma 00 di belakangnya ya. Kita lanjut ya. Ada uang 500 dan uang 100. Jadi berapa? Ingat, hitung depannya saja. 5 ditambah 1, 6. Lalu dikasih 100, jadi 600. Maka 500 ditambah 100 sama dengan 600. Ditulisnya 600 rupiah. Nilai uangnya Rp 600,00. Lanjut, ada 3 keping uang logam. Uang apa saja? Uang 100, uang 100, dan uang 200. Maka hitung angka yang paling depan. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi 400. Maka ditulis 400 rupiah. Nilai uangnya Rp 400,00. Nah, lihat ada uang kertas berapa ini yang pertama? Iya, ada uang 1.000 tapi ada 2. Jadi 1.000 ditambah 1.000.
Jadi kalian bisa hitung angka yang paling depan. 1 ditambah 1 berapa? 2. Maka 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Gampang? Pintar. Kesetaraan nilai mata uang. Setara itu sama ya, sama nilainya. Nah, lihat Bu Guru punya uang Rp500, 1 keping. Tapi Bu Guru ingin tukarkan. Kira-kira bisa nggak ya ditukarkan ke uang yang lain, tapi nilainya tetap 500? Bisa. Kalian bisa tukarkan misalnya dengan uang Rp100, tapi ada 5. Coba, uang Rp100 kalau ada 5 keping jadi berapa? Iya, jadi 500. Maka 1 keping uang Rp500 itu bisa ditukar dengan 5 keping uang Rp100. 1 keping Rp500 bisa ditukar dengan 3 keping uang 100 dan 1 keping uang 200. Selanjutnya masih bisa lagi nggak ya? Bisa. Ternyata kamu bisa tukar 1 keping uang Rp500 dengan 1 keping uang 100 ditambah 2 keping uang Rp200. Jadi nilainya tetap sama. Coba dihitung ya. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Maka 100 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan Rp500. Menurut kamu video tadi jelas apa? Jelas, Bu. Nah, mengerti dengan semua yang dijelaskan di dalamnya ya? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Jadi dari video yang sudah ditayangkan tadi, kita bisa belajar tentang kesetaraan nilai mata uang. Perhatikan gambar yang Ibu tayangkan ini. Nah, di sini ada uang. Uang berapaan ini? 2000. Iya, yang Ibu tayangkan ini gambar uang kertas 2000-an. Ada berapa lembar? 2. Uang kertas 1000-an ada berapa lembar? 1. 1. Jadi uang ini berjumlah Rp5.000. Jadi setara dengan uang 1 lembar 5.000-an ya. Nah, coba lihat lagi yang ini. Perhatikan gambar yang ini. Nah, siapa yang bisa jelaskan ini? Ayo, di sini ada kelihatan berapa uang 1000-annya? Ada 5, Bu. Ada 5. Uang kertas 1000-an ada 5 lembar ya. Nah, sama dengan uang 1 lembar 5.000-an. Paham ya? Siapa yang tahu ini uangnya bisa ditukar dengan uang berapa? 5.000, Bu. 5.000. Buan, iya pintar. Selanjutnya, anak-anak Ibu ini akan Ibu bagi 2 kelompok diskusi. Ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 coba dengarkan ya nama-namanya. Ada Alvin, Enggar, Ifun, dan Alia. Kelompok 2 itu ada Rahma, Razik, Davin, dan Rere. Nah, nanti ini setelah ini akan Ibu bagikan link untuk masuk ke breakout namanya. Nah, di sana yang kelompok 1 masuk ke link yang kelompok 1, yang kelompok 2 masuk ke link yang kelompok 2. Paham? Paham, Bu. Nah, Bu. coba sebelum kita diskusi, siapkan dulu pensil dan bukunya. Jadi hasil diskusinya itu dituliskan dulu di buku. Kalau sudah selesai diskusi baru dimasukkan ke LKPD. LKPD-nya nanti Ibu kirimkan juga linknya di grup WA. Ibu akan masuk dulu ke kelompok 1. Teman-teman siapa yang mau melakukan tes berikut? Saya, Bu. Nah, silakan Alia. Siswa dapat menabung uang di sekolah. Setiap siswa
mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman. Nah, dari kelompok 1, siapa yang bisa menyebutkan atau menemukan kosakata yang berkaitan dengan ekonomi dari teks yang dibaca sama Alia ini? Uang saku. Uang saku, apalagi? Menabung. Menabung, apalagi? Hemat. Hemat, ada lagi? Membeli, ada lagi? Nah, Gemar jika menabung. gimana? Gemar menabung. Gemar menabung. Jadi kosakata yang disebutkan tadi itu ditulis di bukunya dulu ya. Jadi nanti satu kelompok ini atau di kelompok 1 ini jawaban LKPD-nya sama semuanya, tidak apa-apa karena kita kan sudah diskusi. Nah, yang bisa jawab ini dari kelompok 1? Setiap hari Siti mendapatkan apa? Uang saku. Uang saku. Setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Sudah ditulis di bukunya? Udah. Nah, yang kedua, coba nih kelompok 1 perhatikan. Yang nomor 2. Hari ini Siti titik-titik di sekolah. Kira-kira jawabannya apa kelompok 1? Menabung di sekolah. Ketiga, Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Apa tuh kira-kira? Kelompok 1. Dan tas. Membeli buku dan tas dari uang tabungannya. Kan yang nomor 1. Di sini ada kelihatan gambar apa? Nomor 1. Gambar seuang kertas 1000-an dan uang koin 1000-an. Nah, nilai uang berapa itu kalau uang kertas 1000? Nilai uangnya 2000. 2000. Nanti jangan lupa di sininya ditulis berapa? 2000 rupiah. Nilai uangnya 2000. Kan berapa tadi? 2000 rupiah. Nah, kalau dilihat dari video yang sudah kita lihat tadi, nilai uangnya tuh masih tuliskan gerak di mana tuh sekarang? Ya. Depannya dari RP. Iya, di belakangnya Di belakang koma ada 2 kosong. memasangkan. Kira-kira ini garisnya ditarik kemana ini? Ketarik paling bawah 2001. Ini nanti. Saya untuk LKPD-nya, si LKPD-nya itu selesai. Ibu akan berpindah ke kelompok 2. Jadi sementara itu kelompok 2, kelompok 1 mengisi LKPD-nya di aplikasi Lengkopin link yang sudah dikirim di WA. Saya kelompok 2 akan membahas LKPD. Tuliskan namanya ya. Ini mengisinya tuh secara diskusi. Jadi ketika diskusi kan nanti ada jawaban-jawabannya. Yang ditulis tulisnya dan Diskusi LKPD yang Ibu tayangkan. Saya bacakan ya. Siswa dapat menabung uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang teman-teman, apa kosakata yang berkaitan dengan ekonomi di sekolah? Menabung. Uang saku. Tabungan. tabungan. Kalau menurut Rahma benar nggak itu tabungan, Rahma? Enggak, Bu. Jadi yang benarnya Menabung. menabung. Kalau Rere setuju nggak menabung itu? Setuju. Setiap hari Siti mendapat apa? Uang saku. Hari ini Siti titik-titik. Hari ini Siti titik-titik di sekolah. Jawabannya apa kira? Menabung. Menabung di sekolah. Menurut Rere benar nggak?
Benar. Kalau menurut Rahma? Benar. Teman-temannya perhatikan ya. Siti ingin membeli buku dan tas dari uang tabungannya. Iya, pinter. Di sini jawaban nomor 3 itu Siti ingin membeli buku dan tas dari uang tabungannya. Menurut teman-teman Rahma ini yang kelompok 2 benar tidak jawabannya? Benar, Bu. Benar. Kalau menurut Rere gimana, Re? Benar nggak? Benar, Bu. Yang nomor 1. Uang kertas 1.000 dan uang logam 1.000. Ya, nilai uangnya berapa? 2.000. Iya. 2.000. Nanti ditulis di sini 2.000. Yang nilai uangnya 2.000, ditulisnya 2.000 rupiah. Ini ada gambar nih di kotak yang pertama. Ini ada uang apa nih? Ada uang kertas Uang kertas. 1.000. Ya. Terus ini kan dia disuruh memakan. Maka kok kelompok nilai mata uang berikut yang bernilai sama atau setara ini. Kalau di sini ada berapa nih di kotak pertama? Uangnya berapa? Seribunya ada 2. Nah, kalau 1.000-nya ada 2 berarti nilainya berapa? 2.000. Nah, di sini dipasangkan, berarti dipasangkan kemana? Ke gambar yang mana nih? Ke Di sebelah bawah. kanannya? Saling bawah. Nanti LKPD-nya dikasih garis gini ya, itu bisa di HP-nya, di layar HP-nya sentuh aja dari sini, ditarik ke sini gitu ya, bisa ya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang mana diskusinya tadi? Bisa ya? Iya, senang. Bisa. Bisa, pintar. Bisa. Nah, jadi karena sudah selesai kita diskusi, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dari kelompok 1, siapa yang bisa membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Nah, silakan Enggar dibacakan hasil diskusinya. Tantangan kegiatan ekonomi yang ditemukan oleh kelompok 1 adalah 1. Menabung, 2. Uang saku, 3. Uang tabungan. Mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. 1. Setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Hari ini Siti menabung di sekolah. Siti ingin membeli buku dan tas dari uang tabungannya. Setiap siswa mendapat buku tabungan. Siti selalu menghemat uang sakunya. Menentukan nilai pecahan uang. Gambar pertama, saya menemukan 1 buah uang kertas senilai 1.000 dan uang logam 1.000. Nilai uangnya 2.000. Ditulis 2.000 rupiah. 1.000 uang logam ada 5 ditarik ke atas uang kertas 5.000. Demikianlah hasil diskusi kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana menurut kelompok 2? Mana menurut kelompok 2? Sudah benar? Sudah. Nah, bagus. Jadi, itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Sekarang coba bacakan dari kelompok 2. Siapa yang mau membacakan? Ya, pintar. Silakan Rahma dibacakan hasil dari diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahma dari kelompok 2. Ya. Saya akan menceritakan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang ditemukan oleh kelompok 2 adalah pertama uang saku, yang kedua menabung, yang ketiga membeli, yang keempat uang tabungan, yang kelima hemat.
Setelah itu kami juga mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, setiap hari Siti mendapat uang saku. Yang kedua, hari ini Siti menabung di sekolah. Yang ketiga, Siti ingin membeli buku dan tas dari uang tabungannya. Yang keempat, setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Yang kelima, Siti selalu menghemat uang sakunya. Setelah itu, menentukan nilai pecahan uang. Yang pertama ada satu uang kertas dan satu uang logam 1.000. Nilai uangnya 2.000, ditulis 2.000 rupiah. Ada 3 uang kertas 2.000 dan ada 1 uang kertas 1.000. Nilai uangnya 7.000, ditulis 7.000 rupiah. Iya, pintar. Selanjutnya. Yang ketiga, ada 1 uang kertas 5.000, ada 1 uang kertas 2.000 dan ada 1 uang kertas dan uang logam 1.000. Nilai uangnya 9.000, ditulis 9.000 rupiah. Setelah itu, memilih kelompok nilai mata uang yang bernilai sama. Iya. 2 uang kertas 1.000. Nilai uang sama dengan 1 kertas uang 2.000. Iya. Ada 5 uang logam 1.000. Nilainya sama dengan 1 uang kertas 5.000. Iya. Ada 2 uang logam dan ada 2 uang kertas 1.000. Nilainya sama dengan 2 uang kertas 2.000. Demikianlah hasil diskusi Dari kelompok berapa, Nak? kelompok 2. Iya, pinter. Terima kasih Rahma sudah membacakan hasil diskusinya dari kelompok 2. Bagaimana menurut kelompok 1 hasil diskusinya kelompok 2 ini? Sudah benar apa belum? Sudah benar. Benar. Sudah benar. Berarti semuanya tadi LKPD-nya sudah diisi sesuai dengan hasil diskusinya ya? Ya, Bu. Ya. Iya, pinter. Tadi udah kita Ibu cek, jadi semuanya sudah ya, sudah mengirimkan hasil dari LKPD-nya. Kita hari ini sudah belajar apa saja? Yang pertama tentang apa? Menabung. Tentang menabung, apalagi? Membeli, menabung. Jadi yang sudah kita pelajari yang pertama adalah menyebutkan kosakata atau menemukan kosakata tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Yang kedua tentang apa? Pecahan uang. Iya, menentukan nilai uang yang setara. Pinter semuanya ya. Jadi itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Mana semangatmu? Ini semangat. Pinter semuanya. Jadi kalau belajar kita tetap harus sama. Soal latihannya ini silakan kamu kerjakan. Nih, yang sudah mengirimkan ada berapa orang nih? 8. Berarti udah semuanya. Pinter. Tadi soal yang pertama tadi semuanya benar nih. Berarti kan ini 8 orang yang menjawab dengan benar. Berarti semuanya nomor 1 ini benar. Nomor 2-nya betul semua. Nomor 3 betul. Nomor 4 betul semua. Nomor 5 betul semua. 6 betul semua. Nomor 7 ada yang salah 2 orang. Nanti kita cek ya. Nomor 8 betul semua. Nilai anak-anak Ibu sudah bagus ya. Sudah bagus karena dari 10 soal itu hanya ada 2 yang dijawab belum tepat. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini. Nah, menurut kamu dalam proses pembelajaran ini bagaimana?
menyenangkankah atau bagaimana? Membosankan atau gimana ya? Menyenangkan. Terima kasih. Jadi sebelum kita tutup pelajarannya, mari kita mendengarkan satu lagu daerah yang judulnya Ayam Den Lapeh. Pernah mendengarkan lagu Ayam Den Lapeh? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Nah, Bu. lagu Ayam Den Lapeh itu berasal dari Sumatera Barat. Coba mari kita bersama-sama mendengarkan ya. Bela-bela berjalan kayu jati di hati tindakan rusuh ayam dan lape ayam dan lape mendaki jalan pandai sike menurun jalan ke biaro di hati tindak mau pe awak daki cah ayam dan lape. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.